Bagi yang masih ada di luar ruangan, kami mohon untuk segera masuk ke dalam. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat datang untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama di Jemaat Sebaut. Mari kita menikmati berkat Tuhan melalui ibadah minggu pagi ini. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga terus bertumbuh dalam kehendak Kristus. Selamat beribadah, tetap menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan. Diimbau jemaat untuk menonaktifkan handphone selama ibadah berlangsung. Tata ibadah Minggu Advent pertama, sakramen baptisan kudus dewasa dan persiapan perjamuan kudus kedua. Penjelasan tentang kalender tahun gereja, logo dan warna. Minggu Advent. Pada hari ini, Minggu tanggal 29 November 2020, kita sudah berada pada Minggu Advent pertama. Minggu-minggu Advent merupakan masa penyadaran diri dan pertobatan. Juga mengingatkan kita bahwa sekalian orang percaya sedang berada dalam masa penantian akan kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus sebagai Hakim Agung. Minggu Advent dirayakan 4 minggu berturut-turut sampai pada hari Minggu sebelum Natal. Warna dasar ungu menunjukkan pertobatan, sedangkan logo berupa salib jangkar melambangkan pengharapan umat yang percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan akan datang ke dunia untuk yang kedua kali. Dengan tetap mengandalkan Kristus sebagai jangkar atau sauk kehidupan, maka bahtera orang percaya tidak akan terseret arus dunia dan pengharapan itu tidak sia-sia. Jemaat, kami persilakan untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Masmur Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 436. Nats pembimbing Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sambut nats pembimbing dengan menyanyi Kidung Jemaat 436, lawanlah godaan.
dosa, mari kita berdoa. Bapa kekasih, Allah kami yang kami sembah, puji dan agungkan. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, boleh mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun ya Tuhan, kami sering melanggar segala kehendak-Mu. Kami sering melakukan hal dosa ya Tuhan. Dosa melalui mata, telinga, mulut, akal pikiran kami, lebih-lebih hati kami. Yang kami lakukan terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap lingkungan kami, bahkan terhadap orang tua kami, lebih istimewa Tuhan. Kami sering melanggar segala kehendak Tuhan. Mungkin melalui pelayanan kami di rumah ibadah ini, maupun di mana saja kami berada. Tapi Tuhan Yesus, hari ini, di hari Minggu yang indah ini Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Kau berkati dan urati kami. Ampunilah segala dosa dan perbuatan kami ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa dan permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Amin. Kita sambut dengan menyanyi dari PKJ 43, Tuhan kami berlumuran dosa. Bagi Tuhanlah segala pujian. Dialah pendengar segala doa, dan kepadanya-lah datang semua orang yang bersalah. Sebab Tuhanlah yang menghapuskan pelanggaran dan dosa kita. Berbahagialah orang-orang yang dipilihnya dan dipanggilnya untuk diam di pelatarannya. Mereka akan dikenyangkan dengan segala yang baik di rumahnya, di baitnya yang kudus. Kesambut pengampunan dosa dengan menyanyi dari lebih tinggi dari gunung. Tuhan
Mari dengarkan hukum Allah. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kami dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Mari persilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama ke depan dengan menyanyi dari pujian Besar Anugerah-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita membuka bagian firman Tuhan dalam Markus pasal 13 ayat 14 sampai ayat 23 yang akan kita baca bersama kita. Markus pasal 13 ayat 14 sampai 23. Mazmur pasal 13 ayat 24 sampai 32. Markus 13 ayat 24 sampai 37. Kita mempersiapkan bacaan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau firman kehidupan. Kami hidup karena firman. Kami beroleh kekuatan, kami beroleh pengampunan, itu semua daripada Tuhan. Dan karena anugerah-Mu yang besar ini Bapa, kami terus mengucap
firman-Mu hendak diperdengar. Kami mau membaca sebagian dari Alkitab untuk kami renungkan sebagai pemimpin Tuhan yang setia. Biarlah Roh Kudus bekerja di antara kami, memberkati kami dengan firman, sehingga jiwa-jiwa yang haus akan firman Tuhan dikenyangkan, dan Engkau sendiri yang datang menjawab setiap doa-doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Markus 13 ayat yang ke-24 sampai dengan 32. Kita akan membaca bersama-sama secara berbalasan, dimulai dari saya ayat yang ke-24, 25 jemaat dan seterusnya. Markus 13 ayat yang ke-24 dan 32, kita mulai. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Ayat 32 kita baca bersama. Tetapi tentang hari ini atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Sampai sedemikian yang kita membaca firman Tuhan hari ini, dan ini boleh menjadi berkat bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini kursi full semua ya, bangku-bangku. Ya. Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kabar-kabar yang kabar dunia ini semakin meresahkan, tetapi umat Tuhan merindukan suara Tuhan. Ada lagu bilang begini, zaman sekarang berjaga, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Ini sabda. Nggak usah lari kemana-mana, nggak usah cari tempat berlindung dimanapun. Sangat meresahkan berita kemarin hari Jumat yang di Sulawesi. Saya catat di sini, serangan di Sulawesi Tengah. Jemaat Tuhan pada hari Jumat 27 November. Pertama, gedung gereja gospel dibakar habis. Kedua, 6 rumah jemaat dibakar. Dan ketiga, 4 orang jemaat meninggal. Itu di Lewono, Lembang.
Banyu Tomoa, ya, mudah-mudahan benar yang saya baca, dan itu di Palolo, Sigi, Sulawesi Tengah. Kita boleh berduka cita dengan saudara-saudara kita yang telah diteror, keluarga mereka sementara berduka cita yang sangat dalam. Tapi itulah pengikut Tuhan. Siapa bilang pengikut Tuhan nanti enak-enak saja? Siapa bilang pengikut Tuhan tidak akan menghadapi tantangan? Pikul salib. Jangan tersinggung sedikit, sumaraju. Soal ngambek ya bahasa. Jangan. Mengikut Tuhan harus kuat. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus juru. Dia tidak akan biarkan hidup kita. Gelombang memang besar, bisa 3-4 meter menghadang kita. Tapi Tuhan yang punya kuasa. Jangan takut orang percaya. Hari-hari ini memang semakin menakutkan. Saya sering mengulang, so pandemi, so ada virus yang menakut orang nggak takut. Orang semakin berani di hadapan Tuhan, menolak kebenaran firman Tuhan. Miris. Perjalanan kehidupan orang percaya akan terus-menerus dihantam oleh gelombang-gelombang. Tapi mesti kuat iman. Jadi kita harus belajar. Di sini ada tua-tua jemaat, umur-umur yang semakin meningkat, so banyak asam garam yang sudah berlalu. Tidak sedikit. Pergumulan tuh banyak sekali. Sini ada senior pendeta, ada tua-tua jemaat, Bapak Mimpi. Kita semua harus terus belajar. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Khotbah Yesus ini adalah rangkaian dari, kalau kita coba perhatikan, di pasal 13 ini adalah khotbah Yesus tentang akhir zaman. Jadi bagian yang kita baca tadi dalam pasal 24, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, ini adalah bagian dari khotbah Yesus tentang akhir zaman. Dan Yesus sebetulnya mau menguatkan kita. Karena apa? Gereja memang sering terluka. Ya. Gereja memang sering sakit hati. Itu sering. Tetapi Yesus datang dan dia memberi pemulihan. Gereja sering terluka, realitas yang harus ditanggung dalam melaksanakan panggilannya. Sebelum dan sejak kelahiran Yesus sampai era disrupsi ini, tanggungan ini sering diizinkan oleh Allah sang kepala gereja dalam Yesus Kristus. Agar gereja tidak tidur dan lupa diri dan nyaman, statis saja. Allah tidak mau gereja jalannya seperti itu saja, tetapi tidak terlelap, tidak terenak dalam kemapanan gereja. Ini perlu kita renungkan. Kalau kita dinista, jangan balas. Saat kita dihina dengan perkataan penuh dengan kebohongan, jangan juga kita balas sedikit. Itu gereja itu namanya. Jadi kalau suka balas-balas dendam, itu bukan gereja. Markus 13 ini secara umum memberikan arahan kepada murid bagaimana menyikapi arus zaman yang semakin menggelora. Kita hidup sekarang. Kalau so mati, so tidak nafas lagi, ya nggak akan ketemu tantangan. Tapi ketika kita masih menikmati nafas kehidupan dari Allah, mari kita tetap berada di dalam Tuhan. Kita sementara dalam minggu Advent. Minggu Advent ini minggu penantian. Bukan hanya sekedar penantian sebelum Natal, ya, bentar lagi menatal. Bukan sekedar itu saja. Tetapi yang paling penting adalah menanti kedatangan Sang Mesias, Juru Selamat kita. Artinya kita semua sudah siap terus berjaga-jaga
masing-masing pengikut Kristus supaya tidak lalai mengerjakan tugas panggilannya meskipun berat. Murid-murid Tuhan diminta supaya waspada, teguh menghadapi ancaman bahaya dan kekerasan di mana-mana. Firman Tuhan ini memberikan kepada kita beberapa wawasan baru. Pertama, di tengah kekacauan, bencana, kita tetap ada dalam perlindungan anak manusia di dalam Yesus Kristus. Kedua, orang percaya diminta mencermati tanda-tanda zaman. Kita perlu waspada. Dan yang ketiga, konteks Injil Markus ini bahwa kata-kata Yesus di ayat 30 menegaskan bahwa penghukuman akan datang. Penghukuman akan datang kepada siapa? Kepada angkatan ini di ayat 30. Siapa angkatan ini? Yaitu orang Yahudi pada waktu itu yang pernah menerima pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan, tetapi keras kepala dan tidak mau bertobat, bahkan melawan firman Tuhan. Angkatan ini terus membangun angkatan-angkatan berikutnya untuk berperang melawan ajaran firman Tuhan. Kita harus waspada. Disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam Wahyu 21, seorang kaisar anti-Kristen namanya Domitianus, dia giat mendewakan dirinya sendiri. Karena ada hal-hal yang tidak dia inginkan terjadi dalam kelompoknya, maka dia mulai membangun sebuah komunitas, kemudian dia menista keyakinan Kristen pada waktu itu dan memimpin secara sistematis penganiayaan kepada pengikut Kristus. Memang ada yang murtad. Memang orang bilang, saya percaya Yesus, tapi bisa saja murtad. Tetapi ada beribu kali lipat yang bertobat dan percaya. Gugur 1 tumbuh 1000. Firman Tuhan ya dan amin. Gereja Tuhan semakin dihambat, dia semakin merambat. Hari ini adalah bukti kasih Tuhan. Ada jiwa yang percaya datang untuk dibaptis. Sudah ini. Maka malaikat surga bersukacita dan bersorak-sorai. Karena ada lagi jiwa yang datang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Ini berita kemuliaan, penghiburan bagi yang terluka. Gereja-gereja akan semakin ditantang, tetapi percaya bahwa Tuhan selalu menggantikan duka cita dengan sukacita. Jadi mari tolong doakan juga. Mari kita semua mendoakan saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah, tersiksa mereka di sana. Tapi marilah kita sujud berdoa di hadapan Tuhan, meminta Tuhan beserta dengan saudara-saudara kita di sana dan menyertai kita juga di tengah-tengah menghadapi akhir zaman. Karena itu minggu ini kita dalam persiapan juga untuk perjamuan kudus akhir tahun minggu depan. Mari secara pribadi, keluarga, berjemaah, saya mengajak kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin meminta kekuatan dan semakin mawas diri, terus belajar firman, mengendalikan diri sehingga kita layak untuk nanti duduk sehidangan di meja perjamuan kudus Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Kita tinggal menikmati anugerah Allah yang hidup. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tetaplah percaya bahwa nama Yesus adalah nama yang agung, yang mulia, yang akan terus memberkati umatnya sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali di akhir zaman yang kita perkirakan. Tanpa kita percaya ada Yesus yang sementara memberkati anak-anaknya. Amin.
Terima kasih firman Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Kita akan mendengarkan kesaksian pembacaan surat pernyataan dari Saudari Dina Agustina. Surat pernyataan yang bertanda tangan bahwa nama Dina Agustina, tempat tanggal lahir Jakarta 16 Agustus 1966, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, kerjaan tidak bekerja, alamat Jalan Gaul Muhammad Ali 4, RT 10 RW 11 nomor 20, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Jelar Bali, Jakarta. Dengan ini menyatakan bahwa saya mengakui dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup dan juru selamat saya, dan memeluk agama Kristen Protestan Domingo atas keinginan saya sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk saya dibaptis. Demikian surat pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sehat dan sadar tanpa unsur paksaan dari pihak manapun, atas kesadaran diri saya sendiri. Kiranya Tuhan menolong saya, menyetujui wali atau orang tua Kristen yang membuat pernyataan dinamis. Kita akan memuji Tuhan dari Judul Jemaat 304, Pandangnya Bapa dalam Firman Tuhan, kita beralih dalam tata ibadah pelayanan baptisan orang dewasa. Pengajaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Dan Yesus Kristus berkata kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
Matius 28 ayat 18-20. Baptisan kudus menunjukkan bahwa sejak lahir kita adalah orang-orang berdosa yang harus disucikan oleh darah Yesus dari segala dosa. Oleh sebab itu kita dibaptiskan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan mengakui kita sebagai anak-anaknya. Dibaptiskan dalam nama Anak memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan kita dari dosa kita oleh darahnya dan memasukkan kita ke dalam persekutuan kematian dan kebangkitannya. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita agar supaya kita berakar serta berdasarkan pada kasih. Di lain pihak, baptisan mewajibkan kita untuk mengasihi Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan kita. Dengarkanlah Injil yang di dalamnya tertulis bahwa Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkaulah yang datang kepadaku." Kata Yesus kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air dan waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Terpujilah Kristus. Mari berdoa. Di hadapan-Mu, ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami datang menyerahkan kehidupan saudari Dina Agustina untuk boleh menerima sakramen baptisan kudus hari ini. Dan biarlah Kau berkenan hadir memberkati pelayanan kita. Tuhan, tolong kami semua, baik saudari Dina, para pelayan Tuhan, dan seluruh jemaat sebagai saksi bahwa kasih Tuhan telah berlaku hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan semuanya. Amin. Orang tua dan orang yang akan dibaptis saudara Dina, silakan untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan materai suatu perjanjian baru antara Allah dengan manusia. Sebab itu, patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut, bukan karena kebiasaan atau kepercayaan takdir. Agar menjadi nyata bahwa saudara menghendaki demikian, maka saudari Dina diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tulus ikhlas. 1. Apakah saudara yang sepengetahuan kami sampai saat ini belum pernah dibaptis, memohon pembaptisan diri sendiri dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? 2. Apakah saudara berjanji di hadapan Allah kita dan jemaat selaku saksi-saksinya bahwa saudara akan menyerahkan diri kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup? Saudari Dina Agustina, apakah jawab saudara? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mendengar jawaban saudara. Mari kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 304 ayat 1. Pandang ya Bapa dalam rahmat.
Ina Agustina. Aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut dengan menyanyi Kidung 304 ayat 2, Pandang ya Bapa, kami beroleh hidup yang baik. Jemaat Tuhan, kita beralih lagi dalam tata ibadah formula persiapan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pengajaran. Pada hari Minggu tanggal 6 Desember yang akan datang, kita akan merayakan perjamuan kudus dan kita akan merayakannya sambil memperingati keselamatan yang sudah Yesus Kristus kerjakan oleh kematian dan kebangkitannya dalam iman, sehingga kita yang merayakan dan memperingatinya beroleh persekutuan dengan Kristus. Sebab itu marilah kita menyambut undangan Tuhan bagi anggota sidi jemaat dengan menaruh percaya yang sungguh bahwa Yesus Kristus mengaruniakan makanan dan minuman kehidupan yang kekal. Sebelum kita merayakan perjamuan yang kudus, maka dengarlah firman Tuhan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11. 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-27 sampai ayat yang ke-32. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 32. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Janganlah hal-hal ini terjadi dalam merayakan perjamuan kudus. Dan karena itu, anggota sidi jemaat Tuhan yang akan merayakan perjamuan kudus, saya undang berdiri. Kepada saudara-saudara anggota sidi jemaat, anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, kami bertanya, apakah saudara-saudara
mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus yang kedua. Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan mentaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan, supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawab saudara-saudara? Ya. Tuhan Allah mendengar jawaban dan pengakuan saudara, dan mempersilahkan saudara-saudara untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan datang, yang kepalanya ialah Yesus Kristus. Mari tetap berdiri, dan jemaat yang belum berdiri, mari kita berdiri untuk sama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul. Kita mulai. Aku percaya Bapa yang kuasa, Bapa yang bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang Tuhan yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita dari Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari ketiga bangkit dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Mari persilakan diri. Kembali kita akan memberikan ucapan syukur kita dalam bentuk persembahan yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat, kita akan memuji Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa. Mulai dari segala yang
Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang kami nikmati pada hari Minggu ini. Engkau yang berkenan kami semua boleh berhimpun, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Kami tetap kuat untuk melangkahkan kaki datang ke rumah Tuhan sambil merindukan kasih sayang dan urapan kuasa kasih Tuhan, sehingga kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh sama-sama memuliakan nama Tuhan. Kami bersatu hati dalam doa. Bahkan kami boleh mendengarkan pemberitaan firman-Mu Tuhan yang mau menguatkan kami di tengah-tengah dunia yang semakin bergejolak. Berkatilah anak-anak-Mu ini Tuhan, seluruh jemaat Benih Dosebaut yang sudah memprioritaskan Tuhan di tengah-tengah keberadaan hidupnya. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang telah Engkau berkati. Engkau selalu membuka jalan untuk usaha dan pekerjaan, untuk perekonomian. Tuhan selalu mengadakan apa yang dibutuhkan oleh jemaat Tuhan. Tapi kami tetap bergumul ketika mungkin ada saudara-saudara kami yang susah untuk menikmati makanan dan minuman. Mereka yang mungkin sementara dalam keadaan kekurangan. Tuhan, murkanlah tangan kasih-Mu. Dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan umat-Mu. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak sekolah. Tuhan juga yang menyertai, berikan kesabaran, keuletan, ketekunan di tengah-tengah mengikuti pendidikan sekolah, meskipun hanya melalui virtual. Tetapi kami percaya apa yang telah kami hadapi saat ini itu adalah dalam perkenan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin hari ini boleh kuat datang di rumah Tuhan meskipun dalam tubuh yang lemah, sakit, tetapi tetap berusaha datang beribadah. Engkau memberkati, Engkau menopang kehidupan saudara-saudara kami ini. Kami berdoa juga bagi jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan. Berdoa untuk Bapak Jusen Purba, untuk Bapak Parulian Simanjunta, untuk Bapak Suyatna, Wasna Suyatna, dan yang kekasih Saudari Livia Palik. Tuhan, Engkau memberikan pemulihan yang nyata. Kesembuhan yang ilahi hanya berasal dari Tuhan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan atas saudara-saudara kami ini, supaya kesehatan, kekuatan berlaku atas kehidupan mereka. Kami juga rindu berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, Ibu Afang, Ibu Adami Unggo, Ibu Suyatni Slamet, Ibu Teresia Kere, Bapak Henry Toar, Ibu Sylvia Rosso, Bapak Joni Moniu, Ibu Siti Munawar, Bapak Wasna Suyatna, Ibu Mary Suyatna, Ibu Mary Hutahuruk, Ibu Pendeta Yolin Wangke, Bapak Oscar Tunggul, dan Diaken Oktavina Ramli. Engkau selalu memberikan sukacita, pengharapan iman bagi orang-orang tua kami yang saat ini tetap dalam pertolongan Tuhan. Biarlah bersama dengan keluarga mereka tetap bersukacita dan menikmati anugerah kasih sayang berkat dari Tuhan. Kami juga bersyukur dengan jemaat yang berhari ulang tahun. Kami berdoa untuk yang kekasih Bapak Fani Henry Tondo, biarlah Tuhan juga akan menyempurnakan segala sukacitanya. Biarlah ketika kami memperoleh anugerah ketambahan usia, di sanalah kami semakin setia dan taat kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya semakin mensyukuri hari-hari hidup kami. Karena hidup kami singkat, hanya Engkau yang menentukan kapan kami boleh menikmati indahnya segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Kami mau berdoa bersama Tuhan. Kami mau bersyukur kepada-Mu, karena hari ini Engkau mendatangkan lagi jiwa yang mau beribadah, yang mau menerima Tuhan sebagai juru selamat yang hidup. Engkau memberkati Saudari Dina Agustina yang hari ini telah menerima pelayanan sakramen baptisan kudus di hadapan Tuhan dan jemaat-jemaat-Mu sebagai saksi. Biarlah apa yang dikerjakan oleh gereja Tuhan hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami memohon berkat-Mu atas
kehidupan dari Saudari Tina. Selain disambut hangat oleh jemaat, biarlah Tuhan juga yang akan menuntun dia, supaya kami terpelihara dalam iman. Kami saling menopang untuk menumbuhkan iman percayanya di hadapan Tuhan. Berkati Saudari Tina, supaya mau setia kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami dalam kehidupan mereka ketika mereka tetap menyerahkan segala pergumulannya di hadapan-Mu. Doa-doa harapan kiranya Tuhan mengabulkannya. Kami mohon berkat-Mu atas jemaat Sebaot, pelayanan-pelayanan yang ada, mulai dari ketua majelis jemaat, sekretaris, bendahara, seluruh ketua-ketua bidang yang ada. Tuhan, tolonglah kami, ajarkan kami untuk memelihara sukacita di dalam Tuhan, memelihara kasih sayang. Kami saling mengasihi. Kami datang bersama-sama melayani dengan ketulusan hati di hadapan-Mu. Tuhan, tolong kiranya apa yang dikerjakan bersama dengan seluruh jemaat Gemeinde Sebaot boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemeliharaan gedung gereja. Terima kasih karena gedung ini megah Engkau telah dirikan, Tuhan. Tetapi biarlah ini bukan hanya sekedar gedung yang diperlihatkan di tengah-tengah dunia ini, tetapi di dalamnya kami mohon biarlah seluruh jemaat bergandengan tangan untuk boleh taat dan setia, bahkan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya Engkau memampukan kami dalam pemeliharaan gedung gereja. Berkat Tuhan yang sudah Engkau berikan bagi jemaat Sebaot, memberkati para donatur gereja yang sudah terus membantu menopang kegiatan pelayanan di gereja ini. Tuhan juga kembalikan berkat, usaha pekerjaan mereka diberkati, iman percaya mereka semakin kuat di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan gereja-gereja di tengah-tengah dunia ini. Memang kami tidak akan mengalami kenyamanan terus, tetapi gereja Tuhan akan terus diteror dan terus pikul salib. Tetapi kami percaya Tuhan, pekabaran Injil terus berjalan. Hanya Tuhanlah yang akan memberi kuasa, pertolongan bagi saudara-saudara kami yang sekarang ini berduka di tanah Sulawesi Tengah, di Palopo. Tuhan, berkatilah gereja yang ada di sana. Tuhan, kuatkan mereka, keluarga yang telah ditinggalkan oleh 4 orang korban teror. Tuhan, tolong. Tetapi juga biarlah di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa kami ini, hal yang telah terjadi ini tidak menjadi hal yang menakutkan, tetapi membuat iman kami semakin kuat di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia, pemerintah kami, Tuhan, kuatkan mereka, Tuhan. Lindungi presiden kami, wakil presiden, seluruh pejabat-pejabat negara dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa, bahkan di tengah-tengah RT RW kami, Tuhan. Engkau berkati usaha mereka untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi juga Tuhan jauhkan dari upaya-upaya mereka yang masuk dalam pemerintahan hanya untuk mencari keuntungan sendiri. Tuhan, Engkau berkati bangsa ini, Engkau lindungi bangsa ini. Kami terus berdoa sebagai gereja Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kehidupan kami, seluruh keberadaan hidup kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih. Bapa, kiranya Engkau mengabulkan segala rencana-rencana baik kami, baik untuk pelayanan, untuk keluarga, untuk pribadi, atau untuk apapun itu Tuhan. Bila rencana indah yang Engkau siapkan, itu yang memberkati kami. Terima kasih Bapa. Sambut dan dengarkan doa kami. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami
dipersilakan untuk doa jemaat. Shalom, Tuhan yang Tuhan, luar biasa dari Jumat pada minggu hari ini. Mengawali waktu Jumat, kita akan mendengarkan bersama pengumuman, pembacaan, pemberkatan kita. Sebelum saya membacakan pengumuman pemberkatan kita kepada kedua calon mempelai, maju ke depan maaf dan berdiri di samping sini, dekat di sini. Baik, yang dikasihi Tuhan, kita akan bacakan kedua saudara yang terkasih kita ini. Gereja masih di Indonesia tersebut menyatakan bahwa mereka yang hendak menikah, nama calon suami Dwi Haryadi Aliwata, tempat tanggal lahir Jakarta 11 September 1978, agama Katolik, pekerjaan wira swasta, alamat atau tempat tinggal sekarang Jalan Tanah Abang 5, nomor 12, Kertojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Ini adalah calon mempelai suami. Status perkawinan belum pernah menikah. Anak dari ayah Hari Aliwata, hubungan ayah kandung, agama Katolik, pekerjaan wira swasta, alamat tempat tinggal sekarang Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan ibunya adalah Beliana Hidayat, hubungan ibu kandung dengan calon mempelai suami, agama Katolik, pekerjaan ibu rumah tangga, dan sekarang bertempat tinggal di Kanada luar negeri. Dan berikut sebagai calon istri nama Saudari Livia Palit, alamat tempat tanggal lahir Langowan 3 Oktober 1981, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal sekarang Jalan Genteng Ijo nomor 87, Karet Pendurenan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Status perkawinan belum pernah menikah. Anak dari ayah Rina Palit, hubungan ayah kandung, agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat tinggal sekarang Langowan, Minahasa, Sulawesi Utara. Dan ibu Pori M. Talumewo, hubungan ibu kandung, agama Kristen, pekerjaan pensiunan, alamat tempat tinggal sekarang Langowan, Minahasa, Sulawesi Utara. Nah, kedua calon mempelai ini minggu depan kita baca lagi, dan minggu depannya sudah bisa dilangsungkan pemberkatan nikah. Jadi pemberkatan nikah itu tanggal 11 Desember 2020, tapi karena sekarang masa pandemi COVID-19, untuk acara pemberkatan nikah diadakan secara terbatas, undangannya mampu, tapi resmi cuma undangan terbatas, tidak ada pesta meriah yang besar-besaran gitu. Jadi demikian untuk pembacaan pemberkatan nikah kepada kedua mempelai. Terima kasih sudah beri. Saya persilakan dulu kembali. Berikut saudara teman-teman Tuhan, langsung saja dengan
warga jemaat ini sudah Majelis Jemaat dan seluruh jemaat Indonesia mengucapkan terima kasih kepada pelayanan hari ini yang kepada Melani Misi Paula atau STO di Tergos untuk dari Kota Kami, Pembantu Tergos untuk keuntungan dan pemain musik Bapak Yai Yesus Jatuh. Tuhan memberkati akan segala pelayanan pada minggu hari ini, minggu terakhir di bulan November 2029. Baik, untuk jadwal ibadah kita juga pada hari Minggu kita nanti akan mengadakan perjamuan kudus, ibadah perjamuan kudus mulai jam 9, dan sebagai pelayan firman adalah Ibu Pendeta Melani Misi Paula Palomelo STO, dan sebagai liturgi adalah Ibu Diaken Putri Julita Mona, dan pembantu liturgos adalah Ibu Diaken Maria Namboti. Dan teman berikut untuk ibadah sekolah minggu tetap masih diadakan secara online di gedung gereja. Untuk pelayanan ibadah pada minggu depan sebagai tiket adalah Bapak Penatua Yohanes Andri, pemain musik Bapak Lewi Sulistianto, dan koordinator adalah Ibu Diaken Oktavina Ramli. Dan ucapan selamat ulang tahun, selamat berbahagia, selamat ulang tahun kepada Bapak Fani Henry Tondo yang minggu lalu bergenap usia pada tanggal 23 November telah berulang tahun. Maaf, saya tidak tahu berapa ya. Oh, haleluya. Ulang tahun yang ke-47. Kalau waktu itu masih lucu-lucunya 47. Tuhan memberkati Tuhan memberkati di umur yang baru ini. Baik, sudah dimensi Tuhan, pengumuman ibadah sudah selesai. Sekarang kita masuk dalam pengumuman warta keuangan. Saldo kas jemaat sampai pada hari ini saldo 19.055.670 rupiah. Terus pemasukan selama minggu ini 1.004.000, pengeluaran 74.000 rupiah, dan akhirnya dengan demikian saldo akhir untuk kas gereja sampai pada saat ini berjumlah 19.316.670 rupiah. Kas diakonia yang ada di depan saldo 8.160.000, pemasukan 160.000 rupiah. Dengan demikian saldo kas diakonia sampai pada hari ini berjumlah 8.306.000 rupiah. Dan terakhir kas pembangunan. Kas pembangunan saldo awalnya berjumlah minus atau negatif 7.215.929 rupiah, dan ada pemasukan untuk kas pembangunan. Akhirnya dengan demikian saldonya minus 7.090.979 rupiah. Saudara tidak usah khawatir minus ini, Tuhan pasti memberkati, memberikan yang buat minus-minusnya itu nanti kemudian dari akan jadi plus. Bapak Ketua dari yang menyampaikan. Baik, terima kasih Tuhan. Maaf atau panjang untuk warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku. Keadilan akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Semangat kita akan mengakhiri ibadah ini
Nyanyian pengutusan sebelum berkat hidup ini adalah kesempatan dan sesudah berkat sadar tak usah kita. Lakukanlah firman Tuhan, pergilah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk bersatu dulu sejenak. Satu dulu selesai. Nyanyian akhir. Tak usah kita.